Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di LSM Listening Sosial Media. Bareng gue Ibnu dan juga Irfan. yang pastinya bakal nemenin teman-teman semua yang seru hari ini. Nah, kebetulan nih teman-teman semua, kali ini kita kedatangan tamu yang fenomenal nih Bang Iwan. Iya. Udah tahu belum untuk siapa Bang Iwan? Udah tahu nih. Oh, udah tahu. Ngobrol di belakang. Saya belum tahu. Cuman kayaknya penonton juga belum tahu, belum kenal gitu. Gimana kalau kita minta kenalan dulu gitu Bang? Biar boleh. kenal kan tak sayang. Tak sayang, iya. Ini bahasanya. Gimana kalau kita langsung kenalan aja Bang Langsung Irfan? kenalan aja. Oke, boleh kenalan dari yang mana dulu nih? Dari sini ada Kak Abi Al-Karizmi. Dan ini Ada Harun. Harun. Saya Harun. Harun. Oke, Kak Abi sama Kak Harun. Ya. Harun. Oke. Nah, jadi Kak Abi sama Kak Harun di sini Bang Irfan nih punya banyak pertanyaan tuh yang penasaran katanya tuh mau nanya. Tadi di belakang bisik-bisik. Enggak juga. Ini katanya mau banyak nanya katanya. Boleh enggak katanya? Gak apa-apa. Boleh. Apa saya? Asal jangan nanya nikahnya kapan. Waduh. Kalau itu enggak berani saya juga tuh. Rada privasi. Masih ngambang kalau itu. Aduh. Gimana Bang Irfan? Ya, jadi Kakak Harun ini dia adalah dia pernah ikut Rising Star Dangdut ya. Iya. Dia Iya. sudah mendapatkan top 5 di 5 besar. Lima Alhamdulillah. besar. Mewakili Iya. Kota Cilegon loh itu. Wakili Main-main. Cilegon Iya, satunya Bang. Iya, satu-satunya. Mantap. Dan satunya lagi Kak Abi nih, Kak Abi Harismi ya. Al-Karizmi. Harismi ya, sorry. Jadi kakak ini sudah terjun di film. Kakak Abi ini terjun di film. Jadi sebelumnya tuh pernah ikut kayak syuting-syuting, iklan, sinetron, dan film. Oh, berarti nggak jauh-jauh sama entertain lah ya. Ya, sama-sama di entertain. Cuma memang karena beliau juga memang ada bakat di suara juga. Oh, suara? Iya. Kita ketemu di tahun 2023. 2023. Oh, bagus. Di kafe. Di kafe. Waktu itu saya kerja di kafe. Beda nasib posisinya. Iya. Gimana tuh? Saya penyanyi, dia waiters. Tapi kan beliau udah terjun duluan tuh. Gimana? Iya, justru perjalanan karena hidup. justru di situ bahasanya karena terjun dia beneran terjun itu. Emang hidup kadang di bawah ya. Kadang di bawah, kadang di dasar ya. Kayak kayu sepeda ya. Kadang posisinya bisa di atas, bisa di bawah gitu. Kadang jatuh ya. Kalau itu dari dasar bumi kemarin tuh. Iya. Jadi memang itu terjun bebas banget itu beliau. Jadi sempat ketemu di kafe, dia jadi waiters. Terus pas ketika saya lagi ngisi di situ ya lagi nyanyi gitu, dia memberanikan diri tuh. Ngapain tuh? Tergugah. Gak tahu tuh mau ngacak-ngacak panggung tadi. Ikut nyanyi. Bang, saya boleh nyanyi nggak? Malu-malu itu. Gitu. Tapi ketahuan malunya tapi kepengen nyanyi orang. Ada maunya ya. Iya. Wah, ini gitu tuh. Oke lah nyanyi. Pas saya dengar, wah, emang punya potensi nih di suara gitu tuh. Potensinya bagus nih. Punya karakter suaranya tinggal diolah aja gitu. Nah, setelah itu ini ngobrol banyak tuh, ternyata memang track recordnya dia di film tahu saya tuh. Wah, akhirnya kan dengan jahilnya saya tuh kan ngomong kan, lu bisa di film terjun bebas jadi waiters ngapain? Iya, kalau emang mau sukses ngapain kok jadi waiters, nggak akan berkembang. Beda arah ya Bang. Beda arah. Mending diperdalam tuh vokalnya segala, jadi bisa kemana-mana nanti kan. Iya, betul. Akhirnya mungkin karena efek terjun bebas itu jatuh kepentok apa kepalanya baru mikir akhirnya. Iya. Sadar ya Bang. Benar juga ya katanya. Kenapa nggak ini gitu tuh. Akhirnya nggak lama itu resign dia. Resign, waduh. Akhirnya sampai salah juga sama owner kafenya. Please. Wah, kacau nih kan. Tapi kan memotivasi orang untuk lebih maju. Iya, benar. Betul. Iya. Biar sadar juga. Jangan selamanya megang nampan terus kan. Karena mau pengen bener totalitas. Kasihan gitu tuh. Udah face udah komersil banget gitu kan. Ujung-ujungnya kalau cuma nawarin menu mau silakan menu. Aduh, gitu sayang banget gitu kan. Jadi akhir kepikiran dia. Menyanyiakan itu namanya Bang ya. Akhirnya latihan ya, latihan vokal gitu. Akhirnya ya saya memutuskan untuk resign dan memilih untuk ke jalan yang benar.
Berarti sempat nyasar. Iya, betul nyasar. Makanya di ini kan kasih tahu jalannya. Cuman dari Bang Abi kepikiran sadarnya tuh gimana tuh? Kayak apa ya? Kayak kok bisa gitu? Jadi ceritanya begini ya. Kenapa alasan pengen kerja di kafe itu? Karena kan sebelumnya kan syuting kan. Ya. Kan syuting nggak selamanya kita syuting kan, kadang kita lagi sepi. Betul. Karena hidup ini kan kita butuh uang untuk makan. Bener, Ya kan kalau kita ngandelin job syuting, kalau adanya setahun sekali, nggak makan dong saya mati. Makanya gitu. setahun sekali. Jadi gimana caranya? Saya harus kerja gitu. Malah keenakan kerja terus sampai 6 bulan itu. Akhirnya ada Di situ di kafe tuh. ada Bang Harun ini yang mungut saya dari tempat itu. Ini sesi Diambil. ini langsung sesi curhat nih. Tapi kan orangnya ada, nggak apa-apa. Tapi kalau berubah untuk kebaikan nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Cuman kan resign tuh keputusan yang kadang dipikirin doang. Iya Aduh, itu keputusan takutnya gimana ke depannya, gimana tuh coba. Enggak, Iya. ya sebenarnya kerja itu ya cuman untuk ini aja, enggak bener-bener pengen jadi pekerja gitu, pengen jadi karyawan enggak ada. Kepengen jadi karyawan tuh enggak ada. Itu tuh cuman lagi buntu aja gitu. Lagi buntu. Iya. Sekarang kan kita hidup butuh makan gitu kan. Waduh. Berarti yang ngedobrak kebuntuannya tuh Bang Harun tuh ya. Bang Harun. Itu enggak. Ngedobrak tuh. Emang tukang dobrak itu. Sebelumnya kenapa di sana itu ya pertama Bang Harun, terus ada temen juga yang nawarin syuting kan. Kebetulan ada peluang ya. Ada job Iya. lah gitu. Ada job. Jadi, ya Ada udahlah. celah juga. Jadi ya udah gitu, memutuskan untuk keluar dari Zona Zona apa namanya? perwaitersan. Zona yang nyaman gak nih? Iya, pada zona yang nyaman. Oh gitu. Ya, itu nyaman sementara dianya. Oh, Karena nyaman. belum sadar waktu itu karena efek Iya. terjun itu. Berarti mulai dari situ barang-barang terus Bang? Apa jarang ketemu? Enggak. Oh, belum. Enggak. Dia resign, Heeh. udah termotivasi, Iya. tapi angin-anginan. Gak ada kabar tuh. Kalau Hilang. waktu itu syuting dulu kan, Syuting, ada iya. beberapa Langsung. ya sinetron sama iklan. Oh, project lah ya. Project. Jadi ketika Bang Harun ngajak, yuk latihan vokal, nanti Bang lagi masih di Jakarta nih gitu. Sibuk Oh, iya. sibuk. Ngomong gitu kan. Pas udah sepi. Iya. Bingung nih, Bang Harun kali ya. Aduh. Nyamperin ke rumahnya kan, curhat di situ. Diusir nggak Bang? Wah ada butnya doang nih. Enggak diusir, Oh, kasihan. iya, Saya bully dulu. Dibully dulu. Saya bully dulu ledeknya. Oh, udah ngeblangsang lagi ingat ya. Udah ada job ya. Banget ya gitu. Tes mental dulu. Udah langsung tuh iya tuh Tes saya bully mental. tuh. Pas saya bully, wah udah lulus nih, udah gitu. Iya. Udah tahan banting kan gitu. Mentalnya udah terbentuk gitu. Karena udah dicaci maki sama sutradara gitu, jadi aman. Jadi kan Iya. Iya. Udah baal. Iya. Akhirnya datang ke rumah tuh. Gimana Bang ya? Jam berapa tuh ke rumah itu? Malam. Oh malam. Mengganggu ini Iya, ya. ganggu nggak? Ganggu takut lagi. Enggak. Istri udah tidur soalnya. udah tidur soalnya. Aman. Aman. Datang gitu. Datang udah dengan cengar-cengirnya dia. Hei, Bang Harun gimana nih ya ini Abi Curhat. ini gitu. Lagi nggak jalan juga ininya casting filmnya gitu. Buntu lagi. Ini. Terus gimana ya? Lu kan dari waktu itu disuruh latihan angin-anginan, tahu-tahu nggak ada kabar. Ya Bang, sekarang serius ini. Ya udah latihan. Akhirnya latihan. Kebetulan dia juga ngomong tuh, Abi punya lagu nih. Tuh awalnya tuh punya lagu, saya dengerin nih. Wah bagus nih lagunya. Dan memang banyak lagu yang memang belum dirilis ya gitu tuh. Bagus-bagus semua. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya bisa jadi jembatan buat kesuksesan orang atau enggak gitu tuh. Ya bila perlu kita sukses sama-sama gitu kan. Jadi akhirnya ya udah saya bawa rekaman dengan konsep duo. Featuring sama saya sendiri gitu. Mantap. Jadilah. Setelah ketemu tuh. Setelah berapa minggu ketemu? Berapa abad jadi ketemu? Karena jangka dari waktu dia panjang. di seri kafe itu Udah lama berarti. tahun Setahun ada. banget. Ketemu lagi tuh ya baru kemarin ya, tahun baru. Oh tahun baru 2026. Nah, kita baru, iya. setahun nggak ketemu ya. 2004 2025 2 tahun loh. 2 tahun. Nah, LDR. Kebayang kan angin-anginannya gimana kan? Iya, makanya Cari jati itu. diri itu. Makanya ketika datang ke rumah tuh saya bully dulu ya itu karena Oh masih ingat ya? hebat kan hasil bulian jadi karya. Tuh. Oke. Jadi karya. Tepuk tangan dulu gitu. Kayak apa?
Gak kenal dong. Iya gitu ya. Tapi buat teman-teman tuh ya, jadi Kak Abi dan Kak Harun ini ngeluarin single, dia kolaborasi yang judulnya Entah Bagaimana ya. Entah Bagaimana. Entah Bagaimana itu liriknya tuh nyiptain siapa atau emang udah buatan Abi, dengar buatan Kak Abi ya? Iya. Buatan Jadi, sendiri. Lagu Entah Bagaimana itu memang khusus ciptaanku sendiri dari lirik, nada. Dan itu menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta yang sangat mendalam. Namun dia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Saking sempurnanya wanita ini, dia menganggap sebagai mahakarya terindah. Waduh. Yang hanya dipuja tanpa dimiliki gitu. Berarti itu pengalaman pribadi atau dari kisah orang lain nih? Pengalaman pribadi. Oh, Itu pengalaman lagu ceritaku ke pacarku. Ush. Jadi Dalam itu. Jadi penyampaiannya kena di lagu itu, isinya sampai karena apa? 80% curhat. Curhat isinya. 20% nyanyinya sebenarnya. Sisanya curhatan. Iya, 20%-nya. Baru nyanyi, 80% curhat. Curhatan keluhan atau pujian. Keresahan hatinya dia sebenarnya. Makanya bikinnya juga malam hari dia kan. Karena nggak bisa tidur. Lagi bengong ya, lagi bengong tuh. Biasa penyakit bujang lah. Jangan gitu lah. Cia diledek kami udah nikah. kamu udah nikah belum? Belum. Masih aman berarti ya? Masih Belum juga. Mudah-mudahan nanti cepat nikah. Amin. Udah nikah bang? Belum saya. Oh belum juga. Mudah-mudahan cepat Makanya. nikah. Kalian bertiga. Oh, berarti kita bertiga ini masih bujang ya? Belum, masih bujang. Iya juga ya. Belum dicariin sama istri. Katanya kalau udah ada alarm baru pulang ya? Tapi aman, sudah Aman ya? dikondisikan. Oh, Kalau saya mau di silent soalnya. Waduh, bahaya juga tuh. Ntar lihat ini panggilan tak terjawab. Urusan nanti. Gak dapet pintu dan bahaya dong. Gak apa-apa, gak dapet pintu. Lewat jendela. Oke, Mas Abi. Sabar. Berarti Ya, jadi saya tuh punya banyak, bukan nggak banyak sih ya. Waduh. Paling ya, untuk sekarang ini ada 10 lagu yang belum diproduksi. oh, masih disiapin. Iya, mesti disiapin ya. Bahan-bahan lah ya. Bahan. Jadi untuk lagu yang pertama yaitu yang lagu Entah Bagaimana. Itu project pertama Project saya sama kolaborasi, Abi. ya. Rilis di YouTube. Di seluruh platform Di musik. seluruh platform musik. Baru di platform dulu, Baru. digital platform musik dulu. Video klip kita nanti proses mau Iya. garap ya. Oh, oke. Untuk talent video klip. Wah, ini udah siap nih. Waduh. minggu depan. Oh, siap. Siapa tahu butuh yang megangin mic, Bang. Gitu. Iya. Emang gini lah biasa. Barangkali kan membuka lapangan pekerjaan ini, Mas. Boleh banget ya. Waduh. Iya. Kalau nunggu kan kelamaan tuh, Bang. Iya, benar. Bisa nanti kita pertimbangkan. Aduh, boleh. Berarti kalau Mas Abi sama Bang Harun ya, itu udah berapa lama sih di entertain tuh? Udah berapa lama? Kalau saya pribadi sih dari sebenarnya kalau bakat ya, Ya. bakat itu terlihat sama ibu tuh dari kecil sebenarnya. Dari kecil. Berapa tahun dong? Iya, dari pas waktu saya brojol tuh orang-orang bayi nangis saya udah Bukan nangis ya. udah langsung pakai cekok gajal tuh. Nangis sampai Kanada dulu. Iya. Dari kecil sih, dari sekitar umur 5 tahun tuh udah sering-sering nyanyi tuh. Dulu kan zamannya VCD, gila tua banget. Masih ngerasain. Anak 90-an ya. Terus Nabi juga. Iya. Jadi karaokean tuh, ibu ngeliat tuh, kayaknya anak saya ini punya bakat di situ. Iya. Karena memang sebenarnya turunan dari ibu kalau saya nyanyi Oh, gitu. ibu penyanyi juga. Dulunya suka nyanyi juga, penyanyi juga gitu tuh, ikut-ikut lomba juga. Cuma memang kalau ibu tuh di mental, suka nervous, dia suka grogi. Ya, mungkin ibu tuh berdoa mudah-mudahan nurun ke anak saya kali ya. Bener tuh. Turun. Nurun ya, bukan nanjak ya, nurun. Berat kan? Berat. Iya, dari kecil tuh. Jadi pas SD itu udah mulai ikut-ikut lomba, lomba nyanyi. Banyak alhamdulillah dapat sertifikat banyak tuh. Akhirnya sertifikat tuh berguna juga untuk masuk ke sekolah SMP sampai SMK. Alhamdulillah itu saya pakai sertifikat prestasi semua itu. Gitu. Waktu pertama lomba nyanyi di mana itu? Awal waktu kecil atau di panggung 17-an atau di
Itu waktu wakilin sekolah sih ya. Wakilin sekolah. Iya, wakilin sekolah. Kan ada event-event biasa, event-event rutin tahunan ya sekolah tuh kan. Boleh disebut nggak ini eventnya? Oh iya, Boleh. FLS 2N ya, modal-modal iya, gitu. itu Kan suka tuh, ada, iya, ada kan ada tuh. kan? Iya, Ada. Itu wakilin lomba-lomba kayak gitu. Oke. Jadi memang dari kecil memang udah, ya alhamdulillahnya karena kegiatan itu jadi tahu luar kota, tahu kota-kota inilah luar gitu. Bisa Iya, kemana-mana iya, karena gara-gara nyanyi kegiatan itu. itu nyanyi itu. Oh mantep. Gara-gara nyanyi kemana-mana tuh bang. Iya, alhamdulillah di situ. Saya juga suka nyanyi bang dulu. Berkarir nyanyi, cuman mentok tuh. Karir saya mentok bang. Oh, makanya nyanyi jangan pojokan jadi biar gak mentok. Mentoknya beda. Mentok apa tuh? Mentok di WC bang gitu. Udah nggak ada jalan lagi tuh. Udahlah kayaknya dipendem aja ini kayaknya. Lebih baik dipendem bang. Aduh, kalau dari Bang Abi. Sama, nggak jauh beda sama Bang Harun juga. Dari Cuma- kecil juga ya? Iya, ikut lomba dari SD kelas 4, FLS 2N tuh ya. Nah, ya, Cuman bedanya kalau Bang Harun kan sering menang, saya banyak kalahnya gitu. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa terjun ya. Terjun tuh, jauh tuh. Terjun jauh tuh. Jadi kalau nyanyi itu memang dari kecil gitu. Karena memang keluarga itu apa ya, hobi musik semua. Oh, dia musik semua. Iya, hobi musik semua. Oke. Wah, Wah, semuanya. Biar dari tadi kayaknya keren ya. haus banget Iya, bang. haus. Kelihatan Kan bang. dulu ya. Wow, mantap banget ini. Ada lagi. Ya, terima kasih. Wah, Silakan. mantap banget nih. Diminum dulu. Mau diminum dulu boleh mau. siap, Nanti siap. Tuh ini kalau minuman udah apa haus. tuh? Kalau boleh tahu tuh. Nah, ini buat teman-teman semua yang lagi mau biasanya kan kalau penyanyi nih bang ya, Iya, itu iya, kan gimana? kalau makan-makan minum-minum gitu yang gula-gula tuh kayaknya sakit di tenggorokan tuh bang. Ah, kadang bisa ngeganggu di Nah, ini juga. suara juga jadi ngegerenyang ya kalau Iya. bahasa saya pak. Jadi apa ya? Iya. Gitulah gitu suaranya kayak Jadi kayak ada yang nyangkut-nyangkut. Iya kayak tikus gitu. kejepit gitu kan suaranya. Cuman kalau ini mau makan minum-minum manis nih bang, nah Iya. ini sehat bang. Jadi gulanya ini bukan pakai gula-gula pasir, bukan pakai gula-gula Jadi buatan. dari gula alami, gula Tuh singkong. dari gula singkong. Gula singkong. Cocok Iya. banget buat Kak Harun atau Kak ini buat kami. Iya, Kak Maksudnya Harun. yang buat pengen penyanyi. minum-minum begini ya, Iya. minum dingin, minum-minum kayak gini gitu tuh biar nggak lengket di tenggorokan. Nah. Ini solusinya ini ya. Iya dari seger itu di Dari rumah seseger BUMN. Seseger itu. Iya, Produk betul. Dari RBN Space Rumah BUMN. Iya. UMKM ya. UMKM. Keren. Gimana pun juga kan kita menghargai UMKM lokal. Oh, ya. harus dong, Harus. harus dong. Masa UMKM sendiri ditinggal gitu Iya kan. Apalagi dong. manfaatnya banyak, Bang. Banyak. Buat penyanyi gitu kan, buat suara gitu buat kan. suara ya. Iya. Biar suara-suara kayak kita siapa tahu nanti gitu Iya, kan. Jadi selain gula singkong ini kandungannya apa aja nih yang ada di sini? Wah, banyak. Banyak ya? Banyak banget. Terutama bahan-bahan herbal, Betul. jahe, rempah segala. Sehat. Ada, semua sehat. Rempah-rempangan ya. Rempah-rempah. Wah, emang bagus ini salah satu sebenarnya ini resep buat ngejaga Stamina. tenggorokan juga, stamina Betul. tenggorokan. Iya. Karena biasanya rempah-rempah itu untuk antiinflamasi. Iya. Mantap itu. Pinter amat lu ya. Cuma kalau dia sendiri agak beda tuh. Gila. Cuman kayaknya nggak afdol kalau cuma diliatin dulu. Iya, Bang. coba lebih sehat lagi kalau diminum nih. Soalnya dia juga udah haus, Bang. Oh, ini anget ya? Anget. Mau anget mau dingin bisa. Nah, ini jadi pas nih, perpaduan yang pas. Ini kalau disatuin dispenser jadi. Dispenser. Panas dingin. Bismillah. Wah, luar biasa nih memang rempah-rempahnya nih. Enak. Iya, kerasa kan? Cocok kayak jamu ya. Wah, Jangan disebut takut kayak orang tua. Iya. kenapa orang tua yang ngeliat ke saya ya? Mentang-mentang saya doang yang baru nikah kalau Gimana ya? Kacau nih. Cuman gimana rasanya, Bang? Enak banget. Enak ya. Enak. Jadi memang perpaduan gulanya sama rempah-rempahnya balance. Balance ya. Nggak terlalu manis, nggak enak. Balance lah pokoknya. Enak Aman, banget. Aman. Kalau dari Tenggorokan aman. yang muda gimana? Beda kan minumannya. Beda. Ya tapi ininya Cuma kalau ini apa? seger, karena ini kan ada lemonnya. Iya. Ini seger banget. Gulanya juga sama, alami juga. Oh, sama ya? Sama. Jadi ini cocok banget untuk
tenggorokan, apalagi Betul. untuk seorang penyanyi. Iya, cocok banget. Iya. Tapi yang paling utama cocok ke mulut dulu dong. Iya Karena kan lewat dong. mulut minumnya, nggak langsung tenggorokan kan. Nah, cocok ke mulut. Iya dong. Iya dong. Sekarang gini, karena ada yang bisa gini, ada yang gini, orang minum kalau pas ketika di mulut nggak cocok langsung dimuntahin. Iya sih. Iya, bener. berarti harus cocok di mulut dulu, baru tenggorokan. Nggak ngalir nanti ya. Luar biasa. Oke. Tadi kan Ngomongin nyanyi ya Bang ya. ngomongin single ya. Mas. Iya. Nah, Iya. ketika ini kan biasanya kan Kak Abi kan bawa materi ya ke Kak Harun nih misalnya. Waktu itu kan bawa materi ya. Iya, iya. Pas itu kalau materi itu Kak Harun nambah-nambahin gak sih? Atau enggak emang udah si Kak Abi udah jadi langsung di tag aja. Atau revisi nih, jelek iya, kali iya. gitu. Coret nih ini, coret gitu. Nggak, kalau untuk lirik sih memang tidak ada yang dirubah. Cuma kalau saya bantu ini aja ngasih ide-ide aransemen sama tim juga nggak saya sendiri ada ide-ide dari tim Oh, saya dari juga. tim arranger ya. Dan Aransemen. dari tim label juga ada. Oh, ada. Gitu. Jadi nggak sendiri. Nggak, Ini mesin kiri. karena kita tidak bisa hidup sendiri. Asik, siap. Makanya jangan lama-lama sendiri ya kalian. Tahu tuh arahnya ke situ tuh. Tahu tuh arahnya ke situ tuh. Satu sama nih berarti. Iya nih, satu sama bahaya nih. Tapi untuk kedepannya, maksudnya kalian bakal bareng-bareng nggak untuk nyanyi atau emang sekedar momentum aja buat featuring? Atau udah nggak Iya. butuh misal. Saya udah nggak ini, momennya udah lewat. Ada juga ada lagu saya yang saya ciptakan khusus untuk featuring. Pastinya sama dia dong. Diajak ya. Ya, karena memang saya diajak sih sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi kita hubungan silaturahmi, satu Iya. hubungan silaturahmi sama hubungan saling support, simbiosis mutualisme juga. Gitu. Iya. Dia punya karya, saya ngebantu cari relasinya, gitu. Menjembataninya juga. Gitu. Jadi ya saling berjalan aja bareng-bareng ayo gitu tuh. Kamu mau sukses, saya juga mau sukses gitu. Ya sebenarnya udah sukses sih, tinggal mau lebih sukses kan saya. Sombong banget. Boleh. Nah itu kan masuk optimisme. Iya. ini. Boleh. Harus optimis. Betul. Jangan optimus, itu beda. Beda. Berubah. Iya, Ini orang-orang udah terjun di industri ini apa nasional. Waduh. Nyampe mana aja sih biasanya lu? Sampai mana aja? Saya dong nanya. Saya lebih ini ya, lebih penasaran cerita langsung kali ya? Harun ya, gimana bisa dapat top 5 itu di Risi Star Dangdut. Iya. Oh. Dan di dangdut lagi ya. Iya, gimana tuh? Iya, jadi kalau sebenarnya kalau saya kan dari dulu nyanyi kan memang sebenarnya tadinya di genre-nya di pop. ya? Pop. Kalau misalkan pertanyaannya kapan mulai terjun ke dangdut? Ya ketika nggak Audisi. sengaja ikut audisi itu. Oh, berarti emang serba dadakan ya. Bukan dadakan-dadakan lagi. Dadakan plus kaget plus deg-degan gitu. Waduh. Iya, karena awalnya memang iseng itu karena melihat ada info di media sosial ya, di flyer ngeliat wah kompetisi ini apa? Ini boleh disebutin nama kompetisinya? Oh boleh ya. Santai. Iya. Racing Star. Oh, Racing iya. Star. Tadi disebutin dulu malah kan Oh iya. Lupa saya. Waduh. Iya, harus banyak minum ini nih biar ingatannya. Kalau yang Masuk, boleh. plus ya pokoknya. Oke, jadi ngelihat ada kompetisi Racing Star. Karena saya tahu kan Racing Star tuh pop ya. Iya. Jadi Sebelumnya saya ada mikirnya pop aja. jadi ya udahlah gitu tuh, kenapa enggak gitu kan, mungkin udah waktunya lah. Saya waktu itu umur udah 28 tahun, takut kepentok di umur nantinya rugi, saya nggak ada kesempatan nyoba kan. Iya dong, ketemu sama dalam umur. Gantian. Dia pikir tahun segitu udah 28 tahun, sekarang berapa kan? Mana ada? Bayangin gitu tadi gue. Iya sebenarnya yang motivasi saya ikut itu kompetisi itu karena sebenarnya sih karena harga diri saya sih. Iya. Proses dari kecil sampai di tahun itu melalui proses jatuh bangun, nyungsep segala macam gitu kan, dihina orang, disepelein orang, yang bikin saya benar-benar final, oke, saya buktiin saya juga bisa gitu. Karena pernah saya nyanyi di satu daerah, ketika lagi nyanyi saya memang waktu itu ngundangnya sebenarnya kan mau ngundang perorangan tuh. Si
teman saya ini memang dia udah punya branding duluan, jebolan TV dulu gitu tuh. Cuma orang yang punya eventnya itu ngundangnya grup. Jadi ada saya juga kan di situ. Posisi saya lagi nyanyi, di pertengahan lagu lagi nyanyi diberhentiin. Kenapa tuh? Udah sekarang gantian ya yang nyanyi temennya. Enak banget ya. Kayak jelek gitu tuh. Wah, bukan jelek lagi Apa tuh, tuh? Pak. Ya. Blok. Bukan jelek lagi. Blok lah gitu tuh. Blok ya. Karena saya kan ngerasa gini, posisinya saya juga kan diundang di sini, saya sebagai pengisi acara juga gitu. Iya, Ya, betul, oke, betul. saya tahu teman saya sudah punya branding duluan gitu. Tapi kan posisi saya di sini bukan tamu undangan. Iya. Bukan tamu biasa gitu tuh. Guest juga Saya yang lah. diundang Guest juga gitu tuh, penyanyinya juga gitu. Diberhentiin dari situ saya, berarti kalau gitu caranya yang namanya artis tuh harus sudah masuk TV ya. Saya buktiin saya juga bisa, saya punya kemampuan. Lihat nih gitu. Nah, ada info itu kan, saya lihat, Racing Star Pop nih, ikut gimana caranya, aku ngirim video. Jadi waktu itu namanya lagi nyantai ya, iseng. Ada 3 video, pakai baju yang sama. Yang terkirim kebetulan memang posisi saya lagi iseng-iseng karaokean nyanyi dangdut, memang nggak bagus itu menurut saya, karena memang belum terjun di dangdut kan. Yang terkirim videonya itu. Waduh. Nggak selang 3 mingguan lah, hampir sebulan, ada yang nelpon, lolos ke tahap 2. Nanti Datang ke tempat tuh. itu posisi masih tahap 2 aja. Zoom meeting karena waktu itu masih prokes Covid kan. Iya. Jadi nanti kamu di tahap 2 itu akan Zoom meeting, audisi Zoom meeting, kamu persiapin lagunya 10 lagu slow dangdut, 10 lagu beat dangdut. Kaget lah di situ. Mati sih kok jadi dangdut gitu. Kaget ya berarti. Iya, kok jadi ini dangdut? gitu. Kok jadi dangdut? Ya kan ini program dangdut. Saya lihat lagi flyer. Ternyata Racing Star dangdut. Saya nggak baca dangdut. Nggak baca dulu. Waduh di situ. Kalau saat itu saya mentalnya kena ya, mungkin saya mundur kali. Tapi karena saya udah nekat, mentok gitu tuh. Iya. Saya udah bosen nih. Jadi bahan cacian orang gitu tuh. Udahlah, sikat aja. Oke, saya okein aja tuh. Oke dulu aja. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Jadi ada waktu seminggu. Saya mau nggak mau harus bisa 20. lagu dangdut itu ya. 20 lagu. 20 Iya. lagu. 20 lagu. 20 ya dinyanyiin tuh. Nggak sampai 20 sih. Nggak sampai full juga, mungkin untuk dites. Tapi kan kalau saya nggak persiapin banyak lagunya kan ini juga gitu kan. Chaos juga nanti saya. Iya, wah. Akhirnya dengan susah payah itu, pusing kepala itu, aduh gila kan itu kan karena memang saya kan belum ada perbandaran lagu sama sekali tuh, nggak ada list Belum lagu ada dangdut sama persiapannya. sekali. Dari Iya. pop ya sebelumnya padahal. Dari pop. Dari pop. Iya itu, makanya itu yang bikin pusing tuh. Waduh beneran itu. Akhirnya sampai di hari H itu ini apa? Zoom. Nyanyi di tes terus sampai berapa 2 jam tinggal 2 jam? 2 jam kayaknya. 2 jam lebih. Iya. Berbusa. Karena makin kan kalau Zoom kan bingung ya kita ya. Iya. Ya salting sendiri gimana sih kan, apalagi itu disaksiin sama produser sama Iya, ini. bener. Salting gitu tuh. Benar-benar. Ngapain lagi? Tapi ada ngelek-ngelek nggak kan Zoom tuh kadang ngelek-ngelek gitu. Nggak. Oh nggak aman. Karena nebeng ke rumah teman. Kebetulan nebeng ke rumah teman. Thank you bro. Berasa juga tuh. Ya itu karena memang posisi waktu itu di rumah mau Zoom meeting. Tetangga ada yang lagi ngebuat sumur. Ngebuat sumur. Berisik. Jadi itu pokoknya lika-likunya ada aja itu udah mulai tuh rintangannya tuh. Akhirnya nelpon teman tuh kan. Numpang audisi ya Zoom. Oke. Ke rumah temen tuh. Zoom sampai 2 jam segala macam. Dieksplor semua itu kebiasaan saya di luar nyanyi juga gitu dan segala macam ya udah kayak di interview aja. Gitu, dieksplor bener-bener sama tim. Nanti kalau misalkan kamu lolos ke tahap selanjutnya, bersedia nggak berangkat ke Jakartanya lebaran di sini? Gitu. Oh iya. Oh udah saya nggak tanpa pikir panjang. Oke, ya karena saya masih bujang belum nikah waktu itu nggak ada yang dipikirin kan. Oh oke lah siap lah. Iya, saya berpikirnya begini, kalau lolos sampai tahap selanjutnya, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak apa-apa, nggak bayar, nggak keluarin uang, ya udah lah gitu. Iya, gitu. Langsung aja nothing tulus aja berangkat. Ternyata lolos sampai berangkat ke Jakarta. Benar-benar itu lebaran kurang seminggu.
Puasa. Iya. Pas lagi mau Idul menjelang Fitri takbiran ya? 2022 itu. Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Mau takbiran ya berarti ya? Wah, itu jadi nangis-nangisnya di Momen-momen. karantina tuh. Iya, lagi itu momen kumpul keluarga soalnya. Iya. Sedangkan saya di karantina di sana pas lagi 2022 itu prokes Covid kan. Oh iya, Jadi lagi. satu kamar itu nggak bisa barengan, satu kamar satu Sendiri-sendiri. orang di hotel itu. Sepi itu. Iya. Sepi ya. Kita karantina kebetulan di hotel juga itu. Oh, hotel ya. Karantinanya beda. Beda. Sebutannya beda. Udah Di hotel. terfasilitasi. Iya. Di hotel itu. Udah dikasih lantai yang tinggi lagi di lantai 9 saya sendirian gitu kan. Waduh. Selantai udah itu. sendirian tuh. Ya sama banyak talent juga, cuma kan kamarnya Beda beda. kamar. Dan nggak bisa main ke kamar temen. Oh, nggak boleh? Bisa. Prokes Covid. Dan depan pintu di luar tuh CCTV itu udah langsung ada ke pintu tuh. Ngapain itu? Buka pintu kita ngelihat nggak pakai masker itu langsung didiskualifikasi kan. Oh, Itu iya. memang ketat aturannya harus pakai masker. Ketat banget ya. Iya, saking ketatnya sampai tidur saya maskernya dipakai terus mau ketiduran itu. Masker emang yang ini apa yang ini nih? Iya, ini gitu kan ya. apa? Yang ini. Oh yang ini. Tapi masker itu juga pakai sih. Double. Iya Oh. itu singkat cerita itu lolos terus akhirnya sampai di juri artis lolos juga. Alhamdulillah kan itu. Wah dan itu pun proses audisinya ketemu juri artis itu nggak main-main Itu waktunya. berapa kali itu? 3 tahap sih sebenarnya. Tiga 3 tahap tahap. Nah, tahap terakhir tuh ya penentuan lolos ke babak live show enggaknya itu Iya. di juri artis itu. Jujur artis. Dan itu nunggunya luar biasa. Lama dong. Lama, sangat lama. Saya standby itu dari jam 6 apa jam, pokoknya pagi di studio. Saya kebagian audisi jam 1 malam. masuk ke studio. Itu Masuk ke- ngapain aja udah lama banget tuh. Ya nunggu. Diam aja. Saking akrabnya saya ngobrol sama tembok dulu. Parah. Ya itulah prosesnya itu tuh. Yang paling enak tuh orang yang nonton, wih kerennya ini tampil di TV. Kalian nggak tahu aja. Nggak tahu aja. Prosesnya, jatuh bangunnya kan. Iya. Nyungsepnya. Nyungsepnya gitu kan, ngegiling-gilingnya. Giling gitu kan. Iya gitu. Nah itu kan pasca Covid ya, setelah Covid ya. Masih dalam suasana Covid. Di suasana Covid. Berarti 2022 masih. nggak ada yang nonton di si studio tuh. Ada yang nonton. Ada. Iya, tim Boleh. kreatif. Sama juri-jurinya. Ya, jadi di situ konsepnya karena memang nggak boleh ada penonton dari luar. Iya. Jurinya ada 30. 30. Juri utama 5 orang sama juri profesi. Itu yang selebgram segala. Ya tetap masih artis juga sih. Tetap masih Gitu tuh. ini. Tapi Figur. dari macam-macam profesi. Ada yang selebgram, ada yang macam-macam gitu tuh. Di situ 25 orang. Udah tahap akhir itu? Apa masih tahap? Udah live show itu. Oh, udah live show. Masuk Udah gitu. di TV itu. Iya. Oh. Iya sih. Tapi nggak ada yang ngedukung tuh kayak ngerasa wah kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak penting sih didukung nonton langsung gitu. Karena yang paling penting itu vote-nya. Iya benar. Iya lagi. Serius. Sekarang buat apa penuh di studio penuh pendukung. Wah, Harun. Yang vote nggak ada. Waduh, ya tetap pulang juga. Saya. Iya, sih. gitu. Nggak salah juga, bener. Iya, dan itu ya terbukti sampai 5 besar doang saya nggak sampai Tapi sampai jadi juara. luar biasa. Iya, Luar dengan biasa. vote juga ya. Iya, udah luar Kita biasa. kalau ikut belum tentu nyampe sana emang. Nyampe di Zoom meeting juga belum tentu. Iya, nyampe nyampe terminal balik lagi kayaknya. Nyampe terminal balik lagi. Nyampe mood duluan gitu. Dan itu juga salah satu yang memotivasi Abi tuh terjun di dunia tarik suara akhirnya gitu. Karena mungkin ngerasa ada yang bisa jadi ininya dia gitu kan, motivasi dia yang jadi teman-teman sharingnya saya ada buat dia sharing vokal, latihan vokal bareng ayo gitu. Jadi akhirnya itulah terciptalah karya. Entah bagaimana. Entah bagaimana. Enak banget itu. Gitu. Oh udah denger? Udah denger sebelum Mantap. kesini denger dulu lagunya. Mantap. Berarti kalau Bang Abi di sebelum ke musik kan sebelumnya entertainnya di ini ya, film kan? Nah, itu gimana bisa Aktor ya? terjun ya? Jadi dulu itu diajak temen. Oh diajak. Saya lagi kerja di Tangerang. Pulang kerja ditelepon sama temen. Mau ikut nggak syuting? Syuting apa? Syuting sinetron katanya. Jadi apa? Jadi figuran, jadi extras gitu figuran. kan. Extras. Nah itu jam 10 malam, nanti katanya jam 6 pagi harus ada di sini. Oke siap, berangkat dari Tangerang ke Hawaii. Lumayan. Hawaii. Jam 6 pagi tuh ya.
Jam 6 pagi udah nyampe sana. Jadi udah standby. Ternyata tag-nya jam 4 sore. Yang udah perjuangan. Iya, dari itu banget Iya. bener-bener. Cuma dari situ tuh saya bisa Berarti- kenal sama orang-orang itu. Nama relasi ya. Jadi sehingga saya berada di titik ini. Tapi banyak tagnya? Apa sekali aja jam 4? Kalau waktu itu kan cuma figuran doang kan. Iya. Figuran gimana sih cuma lewat doang Lewat gitu doang. kan. Nah dari situ saya belajar gimana caranya saya nggak mau nih jadi figuran terus gitu kan. Jadi ya ngajuin buat jadi talent gitu. Itu kalau nggak salah jadi tato di film Magic ya. Iya kemarin di Magic Five. Magic Oh Five. iya. Dia pemain film Indosiar. Magic Five. Di Indosiar. Kalau misalkan nggak sengaja ngeliat ada adegan naik motor berantem itu, nah ini orangnya. Iya. Jadi nggak sekedar lewat doang. Itu Kalau sebelum kan lewat cuma kelihatan rambutnya doang, Iya, kelihatan iya. tangannya Oh, doang. sekarang Iya. berantem. Kalau sekarang beneran Kelihatan berantem, orangnya iya. sekarang ya. Full udah kelihatan. Ini dulu tuh pas masih gondrong. Oh, lagi gondrong. Iya, makanya cocok. Karakternya jadi geng motor tuh cocok. Si gondrong. Oh jadi beneran jadi geng motor. Jadi geng motor, musuhnya si Raden Raka tuh. Waduh. Si Ray Yang Tasha. tentang berantem. Iya, jadi sebenarnya apa ya, belum pernah syuting berantem gitu ya, adegan Iya. berantem. Cuman ya pede aja gitu. Pede aja. Saya bisa melakukan semua itu gitu. Yakin? Yakin aja. Okein aja dulu. Mungkin ya. aja biasanya. Tapi kalau misalnya adegan berantem itu ada pelatihnya nih sebelum kita. Iya, ikut pastinya. syuting. Oh. Itu berapa lama? Ya paling 15 menit lah ya. 15 menit? Latihan, iya. Oh. Karena kita sebagai apa ya, aktor tuh harus cepat, harus serba cepat. Oh iya, karena stripping ya. Iya. Kita ngejar tayang juga gitu kan. Jadi apapun itu ya kita harus serba cepat. Menghafal skrip, Reading-nya dialog. juga ya. Iya. reading segala. Cuman ada improve nggak? Apa nggak diboleh? Ya, pastinya ada. Ah, ada. Yang penting Nggak Masih- jauh ya. masih di benang merah itu. Nggak jauh lah yang Nggak penting. jauh. Cuman emang kadang iya berarti mulai casting gitu dari awal jadi figuran Iya. setelah itu ya. Jadi Tapi dari pas saya pengen nanya sih, penasaran Apa, kalau Bos? di sinetron stripping ya. Itu gimana sih cara nyatuin chemistry sama pemain-pemainnya gitu? Karena kan dia cepet ya. Emang cepet lah pokoknya, cepet main cepet tuh pokoknya. jadi Gimana lu? misalkan kita dapat peran menjadi seorang penjahat ya. Wis. Jadi seorang geng motor yang jahat. iya. Antagonis. Jadi kita harus benar-benar apa ya? Ngebayang memposisikan diri kita tuh benar-benar jadi itu gitu. Jahat. Kita benar-benar jadi penjahat. Jahat Iya. ya. Jadi kita benar-benar jadi penjahat gitu. Berarti tahun berapa itu? Tahun 2000 kemarin sih itu mah 2025. Kemarin. 2005 ya. Cuman kan kadang ya kalau misal habis syuting tuh karakternya tuh masih ke bawah tuh. Nah, ke itu. aslinya tuh. Iya. Apa? Ke bawah Gimana enggak gitu. Ini makanya tongkrongannya masih ke bawah. Berarti kayak tongkrongan lebih cocoknya saya. Iya lagi. Iya, ada yang ke bawah nggak? Ada yang ke bawah nggak? Iya kan gua kadang bukan susah lepas dari karakter tuh kadang tuh. Enggak. Kalau untuk karakter kayak keras ya memang keras, cuman ya kita namanya di apa ya, di kehidupan sehari-hari, di hidup nyata tetap nggak akan seperti itu. Oh enggak ya. Santai. Kalau di sana mah kita nabrak orang ya kan, sendiri. Itulah yang dinamakan profesionalisme. Iya, profesional. Iya. Cuman kadang Seni peran itu. ada orang yang misal kalau ketemu nggak tahu namanya, cuman tahu nama yang di sinetronnya gitu. Sering pernah ketemu yang gitu bang? Ada juga. Ada aja ya. Kadang siapa ya namanya? Yang ini pokoknya gitu. Geng motor gitu. Bang Begal nih. Bang Begal. Begal gimana? Atau Bang Gondes. Gondes. Kan dulunya Gondes ya, gondrong desa. Oh iya. Gondrong deh gondrong. Gondrong banget. Jadi iya benar. Gondrong. Jadi itu pas gondrong. Pas gondrong itu. Ya, cuman saya mau nanya nih bang, mewakili keresahan teman-teman gitu ya. Asik. Buat Bang Harus sama Bang Abi. Teman-teman mana yang resah nih? Mana ya? Ada lah bukannya di sana. Jadi kan kadang kita tuh ya awal-awal entertain lah muncul di kamera tuh kadang masih gagu ya, masih kayak nervous atau kayak nervous. gimana depan kamera tuh kayak ada yang ngeliatin tuh lensanya tuh kayak wah mau di hap gitu tuh kayak gimana tuh biar ngatasin itu tuh gimana? Bisa karena terbiasa. Jadi ya mungkin awal-awal pasti grogi. Tapi kalau kita sering ya pasti terbiasa gitu kan. Ya. Diberaniin aja. Banyakin cari pengalaman, jam Ya. terbang juga.
Sama kayak ketika udah terjun ke dunia nyanyi pun, kalau udah ke dunia TV ya, broadcast itu kan sama aja. Itu kita ya, orang yang nonton di rumah sih, wih keren ya tampil di TV ya, itu tadi dia nggak tahu beban yang kita bawa itu. Kita nyanyi semua itu udah harus di briefing. Nanti kalau misalkan kamera yang sebelah sini yang nyala harus ke sini. Mukanya. Iya, ininya. Eye contact-nya gitu tuh. Main tangannya begini, ini begini, diatur semua gitu. Ada yang arahin tuh ya, Bang? Sebelumnya kan ada proses ini GR-nya juga gitu tuh. Ada proses GR-nya di hari apa. Jadi misalkan mau tampil itu minggu depan. Seminggu ke belakang itu tiap harinya ada kegiatan. Ya fitting wardrobe, bikin VT, latihan sama home band. Itu latihan sama home band yang paling lama, itu bisa pulang subuh itu. Iya. Jadi memang nggak selama seminggu kita nunggu tayang live itu kita tidur di karantina, enggak. Ada kegiatannya, ada kegiatannya, jadwal rutinitasnya ada. Nggak di kamar aja berarti. Setiap hari itu ya. Libur justru cuma sehari doang itu. Sehari doang libur, dikasih libur istirahat tuh, istirahatin suara karena memang kita kalau dibilang kurang tidur, sangat kurang tidur itu. Ngaruh nggak sih? Kan kadang kurang tidur Sangat berpengaruh, tapi memang difasilitasi kan di sana selama karantina tuh dikasih vitamin, ada suntik vitamin segala macam gitu. Jadi memang fit terus. Dari situ saya baru tahu kenapa penyanyi-penyanyi fit terus kalau lagi kompetisi. Ternyata itu saya mengalami gitu. Tahu fasilitasnya. Seger banget itu. Seger banget Gila, itu. pokoknya. Nah, so memang itu tadi lah. Hanya memang gabut aja waktu karantina karena memang posisinya kan lagi COVID itu nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Libur pun di kamar terus. Apalagi kita Bang pas lewat jam 8 tuh jangan main HP. Iya, HP dikumpulin. HP dikumpulin. Ya, tidur itu udah SOP dari tim kreatif kan, beberapa timnya ada yang mantau kita di situ, ada yang karantina di situ juga. Sekamar. Enggak. Alasannya keliling aja. Alasannya kenapa? Beda kamar. Ya, peraturan mungkin biar bisa istirahat awal sih. Tapi kan zaman sekarang kan orang susah ya justru malah. Jam 8. Ibaratkan HP enggak jam 8 misalkan kita enggak ada kegiatan. Jam 8 malam tuh dikumpulin HP-nya semua, diambil lagi jam 8 pagi. Gak bisa video call. Kebayang Gak bisa sleep call. Sampai akrab sama tembok. Iya. Ya mungkin sehari 2 hari sih it's okay lah ya. 6 bulan saya di sana. Jenuh sih, jujur. Sampai akhirnya saya hafal tuh tembok sebelah sini siapa namanya. Dikasih nama sendiri. Iya. Si ini si itu. Aduh, itu ya itulah perjalanannya. Proses memang kita pengen sukses itu nggak gampang gitu. Nggak gampang ininya. Ujiannya pasti ada aja. Yang penting itu tadi jangan pernah menyerah. Dicoba lagi gitu tuh. Justru orang yang paling rugi itu ketika tidak mau mencoba sama sekali. Itu yang sangat rugi. Gitu. Tiba-tiba jadi Mario Teguh. Aduh. Apa ini? Cuman gini Bang, kalau kata orang ya, saya juga orang kan ya. Kalau kata orang, kalau terjun ke dunia entertain itu Bang, apa ya? Gengsinya tuh tinggi Bang. Jadi kayak misal kita tuh segan bukan segan ya, lebih ke bukan nervous minder gitu sama yang lebih bisa misal nyanyi atau lebih bisa acting gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Kan kadang namanya manusia gitu. Pasti nanti ada nervousnya. Ya, tapi kalau saya pribadi justru memang selama saya sepengalaman saya nggak ada rasa nervous saya. Oh nggak ada. Justru semakin ketemu orang-orang yang hebat begitu saya gimana cara saya bisa jadi kayak gitu. Oke. Sebenarnya sih bukan kuat mental, lebih nggak tahu malu sih kalau saya. memang perlu mentalnya kuat, memang perlu karena penyanyi mau sebagus apapun suaranya kalau mentalnya terpengaruh ya gampang nervous segala macam, itu nyanyi juga nggak akan ada benernya. Kemana-mana entah nanti temponya telat, nadanya fals karena gugup, lupa lirik lah gitu tuh. Ya, memang selain suara harus bagus, mental memang harus bagus juga gitu. Apalagi kalau misalkan di kompetisi itu mental, ya attitude yang paling utama, attitude lah dimanapun ya, bukan di entertain doang, attitude harus bagus, suara bagus, mental itu harus seimbang itu.
Cuman kebayang gini bang, kalau misal nyanyi ya kan energinya tuh keluar semua tuh kuras. Kadang misal abis tampil lu kan kadang ngerasa capek kan bang, kayak udah abis lah energinya buat sosialisasi, buat kayak ketemu orang juga udah kayak males gitu kan. Nah, ngatasin gimana bang? Ya itu tadi, kalau kerjaan kita sesuai passion, iya, sesuai hobi gitu tuh. Secapek apapun enjoy, happy aja. Jadi kalau ya ketika ngerasa capek, ya sebenarnya sih cukup dibawa istirahat nyantai aja gitu tuh kalau saya kan. Kalau saya pribadi ya. Iya kalau capek istirahat. Karena saya tuh salah satu orang yang memang apa ya, nggak pernah dibikin ruwet, dibikin pokoknya enjoy terus kalau saya. Iya, ngalir aja. Kalaupun ada masalah pun, ya udah ngalir aja. Tabrak aja, ngalir aja. Karena saya prinsipnya ketika Allah ngasih masalah, pasti ngasih jalan keluar juga. Toh lambat laun juga nanti datang kok solusinya, ngapain dipikirin? Udah dapat masalah, dipikirin juga pusing lah gitu. Rugi ya. Iya, jadi udah ya happy aja. Nah, makanya kalau saya pribadi karena memang itu di entertain tuh memang bukan selain profesi tapi memang hobi saya juga ya gitu. Jadi enjoy aja kalau capek. Sudah melekat. Kadang jadi pernah nggak sih ya Kak, kan ikut ajang bakat ya. Ajang bakat itu pasti kan dia di ajang bakat itu fasilitas itu lengkap ya kayak. Jadi misalnya sudah paling ketika sudah beres ya kayak sudah di dunia nyata gitu, misalnya sudah terjun sendirian. Kalau ada nggak sih perasaan khawatir gitu? Kayak misalnya setelah gue dari sini gue harus siapin apa-apa gitu. Kalau kekhawatiran itu sih ada karena memang kan namanya hidup kan harus punya progres ya, proses untuk karena memang yang paling penting itu setelah selesai kompetisi harus kayak gimana nih. Iya, itu kadang itu ya penting juga itu. Ya itu tadi harus ada karya sendiri. Karya sendiri. Untuk musisi sih ya. Karena memang asetnya musisi itu kan di karya. Betul. Biar dikenal banyak orang juga. Iya, bakal terus. Apalagi di zaman sekarang ya, peluang untuk sukses, peluang untuk viral tuh semua orang punya ya. Penyanyi. Karena banyak kemudahan sekarang kan. Iya. Karena sekarang kan sistemnya kan sudah digital. Kalau dulu kan memang prosesnya harus ke label, perusahaan rekaman ini segala macam. Kalau sekarang kan memang terkadang independen pun bisa. Ada channel YouTube, ada yang lain-lain segala macam gitu kan. Situ sih hanya tinggal masalah usahanya aja sama doanya. Siar lah ya. Ikhtiar lah. Iya, yang penting ada ciri khas sendiri aja. Iya, Ciri khas yang penting. Cuman kalau Entertain TV kan tadi tuh yang tadi abang sampaikan tuh nunggunya tuh lama banget bang. Kalau kita sih jenuh gitu kan, kayak nggak ngapa-ngapain tuh, ngapain nih yang dilakuin nunggunya tuh ngapain? Apa bengong aja atau kayak SKSD sama kameramen atau latihan apa kayak gitu? Ketika posisinya lagi gitu macam-macam sebenarnya. Banyak orang macam-macam mengatasinya ya. Ada yang orang tuh memang udah kelihatan nih, wah ini orang dari awal yang grogi banget, jadi latihan terus. Akhirnya ketika pas ketemu sama jurinya udah drop duluan. Habis duluan. Kalau saya mah lebih banyak diem. Oh diem aja? Diem nunggu begini. Tidur. Kalau saya pribadi lebih baik nge-save energy dong. Iya, nanti udah waktunya ketemu juri baru tuh. Tapi tadi ngobrol di belakang katanya dia ini ngiringin kita. Saya jadi provokator. Iya, yang lain. Waduh, ini strategi namanya. Strategi jahat, tapi memang itu jitu banget sih. Iya, selain mental, selain suara bagus, strategi juga penting dalam kompetisi. Pancing aja nih, petik dulu, anjing nyanyi itu. Kan saya kan tahu tuh peserta-peserta tuh bagus-bagus semua tuh, tapi ada satu poin yang dia nggak pede nih, kepercayaan dirinya kurang nih. Jadi meyakinkan diri dengan latihan terus. Iya, biasanya gitu. Udah makin saya pancing aja. Ayo nyanyi, saya gitarin. Nyanyi terus. Ketawa-ketawa. Saya diem, saya tangannya aja yang jereng-jereng kan. Nge-save ya. Pas ketemu juri pada drop semua di suaranya. Akhirnya kena. Habis. Energi udah habis biasanya. Gitu. Banyak latihan. Jadi strategi juga penting sebenarnya. Dari Bang Abi gimana? Ngapain? Apa? Kalau nunggu gitu kan? Tidur paling. Tidur? Biasanya kalau saya tuh ke lokasi syuting bawa gitar. Jadi kan ya namanya syuting kan apa ya,
beda kan. Kalau Iya, ini kan betul. kita harus benar-benar Nyiapin nyiapin suara ya. Kalau itu mah ya, yang penting nggak gabut aja gitu. Gimana saya nggak gabut di lokasi syuting itu? Karena memang lama kan nunggunya. Betul. Jadi Tadi ya, disebutin lama banget. Lama banget. Bawa gitar paling gitaran sama teman-teman. Enggak sama kameramen gitaran. Oh enggak dong. Kalian syutingnya siapa? Tinggal kameramennya. Kalian beda lagi. Kameranya ditinggal. Rame. Ada. Jadi walaupun syuting sinetron atau iklan gitu ya, Iya, tetap betul. musik mah tetap di bawah gitu. Oh. Gitar hobi mah harus tetap ada. ya. Dan memang karena itu tadi dalam dunia perfilman, dalam dunia tarik suara, memang yang paling penting tuh menjaga moodnya. Menjaga moodnya itu memang yang ketika moodnya berkurang kan turun kan akhirnya kan jadi syuting pun jadi kayak males Iya. nih gini. Oh iya. Nyanyi pun sama gitu. Jadi memang yang paling PR itu menjaga moodnya. Ya dengan durasi yang lama itu ya kita ngelakuin kegiatan-kegiatan yang memang inilah gitu tuh. Ya Abi tadi main-main gitar, kalau saya mancing-mancing orang suruh nyanyi. Ayo. Iya, siapa lagi? Ayo. Ini berapa orang gitu, berapa orang? Banyak, karena prosesnya kan dari abis zuhur, mulai audisi satu orang tuh. Saya kebagiannya jam 1 malam. Bayangkan durasinya kan? Ya udah itu, hajarin lah si kata. Berarti latihan pinjering dia. Gak apa-apa lah ngorbanin tangan sakit lah, yang penting suara nggak sakit. Iya benar. Kan kalau ngejaga mood pernah bang kayak lagi tampil atau show lagi tampil lah entertain itu moodnya lagi jelek tuh. Pernah nggak? Sering. Kalau saya pribadi sih, kalau misalkan dari awal berangkat ya gitu tuh ke tempat lokasi gitu tuh, sebetulnya kadang moodnya masih bagus aja. Saya moodnya kadang turun itu kalau misalkan yang nontonnya sepi itu. Iya, emang realita Iya. musisi gitu. Karena saya pribadi gitu, saya Oke. ngerasain, waduh kalau misalkan wah penontonnya kurang antusias nih ini, ya itu tuh mood tuh. Tapi ya itu tadi kita kan tetap harus profesional lah kalau ketika di panggung. Betul. Saya paling cari lagu apa ini yang bisa ngidupin suasana nih, gitu, yang bikin pecah suasana. Itu harus punya juga opsi-opsi seperti itu gitu tuh. Karena kita di panggung kan dituntut seperti itu kan. Iya sih betul. Paling itu sih cara ngatasinnya kalau saya. Itu pernah nggak lagi nyanyi gitu kan penontonnya rame. Tapi Nggak ada yang apa sih ngehirauin gitu. Iya, ngehirauin. oh pasif ya. Iya Pasif. masih Biasanya- penontonnya pernah saya pernah itu. itu pernah. Biasa aja Pernah. gitu. Gimana tuh rasanya tuh? Itu sebelum saya ke TV ya. Oh, sebelum TV. Iya, Sebelum naik saya ya? ketemu itu. Bahkan disuruh turun dia pernah. Iya Kita tahu yang kayak gitu ya. Terlaluan itu. Tapi kan jadi pacuan tuh landasan. Iya, motivasi situ. saya. Iya. Terus orang yang itu gimana pas ngeliat Kak Harun dapat Iya tuh Nah, ini yang lebih menarik lagi. Nah, iya. Waduh jadi ini ya. Itu yang menarik lagi ya. Sampai lupa saya mau diceritain ya. Jadi saya diundang kedua kalinya. Diundang kedua kalinya di situ juga. di orang yang sama. Di orang yang sama. Iya, di orang yang sama. Tapi posisinya saya udah punya branding. Oh iya, Iya. udah bukan levelnya lain. Beda gini ya. Beda gini. Sebenarnya sebelumnya juga pengen kayak gini cuma kepentok sih jadi. Hati dulu. Nah, dan memang branding itu berpengaruh banget. Iya, Penjamuannya, penyambutannya beda. Oh, sekarang udah sukses ya alhamdulillah. Baru tahu. Dulu kemana Dulu nih? kemana? Gitu. Dulu baru setengah jalan diberhentiin lu. Bercanda habis. Cuma kan motivasi lah. Iya, alhamdulillah motivasi. lah, Iya. nggak apa-apa. Jadi intinya memang kesuksesan itu selalu berdampingan dengan rintangan. Iya, berdampingan dengan dulu, ujian iya. pasti. Pasti. Betul. Kalau mulus terus jalan tol bayar lagi Bang. Dan nggak Bayar, menarik, tidak ada iya. kisah yang tidak bisa kita ceritakan nantinya, Betul. tidak bisa diceritain nantinya. Gak bisa dulu bapak nih nak gitu ya. Gak bisa tuh. Bener tuh. Dulu bapak tuh waktu syuting kan gitu. Wih. Waktu syuting baru kelihatan rambutnya doang. Lewat doang. Lewat doang. Hampir dibungkus sama cowok. Waduh. Aduh. Itu di mana? Itu udah jadi
Apa masih Aktor ini? atau gimana? Masih Pemain ekstra, masih pemain ekstra. Iya, masih ekstra. Masih ekstra. Ih, kacau. Wow. Jadi ada lah manajemen lah ya. Iya. Tapi kan udah Saya nggak mau udah cerita menarik sebenarnya berarti. masalah itu. Ini cerita dulu nih. Karena saya pun pernah mengalami gitu. Oh, pernah mempunyai cerita yang sama ya. Pantesan akur ya. Jadi Aduh. sebelum Itu. syuting itu kan orang tua bapak ya pernah Iya. bilang apapun itu pasti ada rintangannya, Iya. ada resikonya. Di industri. Kalau kamu pengen syuting pasti ada orang yang kayak gini, gitu Iya. kan, gini, ya kan. Bener. Jadi di situ bakal nawarin kamu mau ikut sama dia apa enggak gitu kan. Ditawarin dikasih uang segini gitu kan biar ngikutin apa mau dia. Iya, iya. Itu tergantung gimana kita ya kan. Nah, itu jawabannya gimana tuh, Pak? Iya, Diambil nggak? Diambil nggak? apa sempat diambil? Sebenarnya sesi itu yang penasaran. Saya pun penasaran juga makanya mau ditanya ini. Jadi terjadilah ya. Diambil. Dengerin dulu. Oke. Sabar, sabar. Sudah melakukan. Terjadilah orang itu kayak nelpon, nelpon. Oke. Pernah ketemu di casting waktu itu. Casting ya. Karena dia mungkin penasaran sama saya kan. Aduh. Dia nyari Instagram saya dan akhirnya nelpon, minta nomor WhatsApp, saya kirim, kasih, nelpon lah. Langsung ngomongnya kayak gini, sayang kamu di mana? Aduh, kalau cewek nggak masalah ya. Cewek sih Beda cerita. cewek sih yang susah kemana ya cewek itu kalau cowok Ya kita sebagai cowok merinding dong. Iya dong. Kayak gitu kan nawarin, kamu mau nggak ikut aku? Nanti aku gaji sehari 3 juta. Katanya, walaupun kamu nggak syuting juga aku tetap gaji katanya. Tiap hari. Iya, tiap hari. Tapi syaratnya kamu harus pacaran sama aku. Iya. Nggak bisa. Udah dikasihnya dikit 3 juta doang. Sehari. Gembel banget ya. Kalau sejam nggak apa-apa ya. Gak tahu. Enggak juga. Enggak juga. Dikasih reaksinya. Itu bentuk penyimpangan, tidak boleh. ya nggak boleh nggak ditiru. Harus dipisahkan itu. Buat Anda nanti yang nonton jangan ditiru. Betul. Bila Jangan perlu, ditiru pokoknya. bila perlu dibasmi yang kayak gitu. Iya, Karena iya. saya paling anti sama yang Iya. gitu. Sama. Nanti saya juga sama. Aduh. Jadi ya nggak mikir panjang. Tolong, saya bukan orang yang seperti itu. Jadi saya itu syuting, saya pengen menjadi seorang aktor. Cuman ya kalau memang takdirnya menjadi seorang aktor pasti jadi, gitu kan. Kalaupun memang tidak ya udah. Yang penting saya sudah berusaha gitu. Mungkin saya ada jalan lain gitu kan. Allah Iya, ngasih yang terbaik dari ini. Iya. Jadi nggak bisa memaksakan gitu. Apalagi dengan cara yang seperti itu. Berarti itu terjawab di kenapa Allah ngasih jalan jadi waiters dulu. Itu anggaplah prakteknya itu. Iya kan? Jadi actingnya ketika dicoba lagi terjun ke dunia film, wah udah keren nih. Iya. Karena sudah mengalami. Waduh. Tetap aja gue ledek lagi. Di roasting terus. Di tes juga. Aduh, di roasting. Jadi memang sempat marah orang itu yang nawarin tuh karena ya tawarin ditolak kan. Iya, iya benar. Cuman ya akhirnya minta maaf. Oh, dianya. Iya, malu lah dia. Oke, oke. Banget. Itu jangkanya berapa ini? Langsung minta maaf. Langsung Ketika itu ketika ditolak. ditolak dia marah gitu kan. Saya ngotot juga gitu. Saya nggak mau, saya bukan orang seperti itu. Terserah gitu kan, nyari orang lain aja. Akhirnya minta maaf lah dia. Malu lah dia. Iya, harus. Kalau di telepon ya. Iya. Kalau ketemu langsung itu kan saya Lebih bukan bahaya. kayak gitu. Keluarin uang gitu semua. Ada Tapi jangan ini. Enggak ya, Wi. Jangan Enggak dong. lah. Jangan. Itu orangnya udah tua. Iya, masih muda. Muda. Iya. Kacau. Kacau. Berarti Banyak banget kan di dalam entertain. entertain Banyak mungkin gitu. kalau sekarang sudah jadi rahasia umum ya. Iya, betul, betul. Terkadang dipegang sama orang-orang model begitu. ya karakternya banyak. Aduh. Makhluk-makhluk Hati-hati, makanya untuk teman-teman yang nanti coba mau merintis di dunia entertain juga hati-hati juga. Hati-hati, takut nanti salah jalan. Aduh, pokoknya horor. Tadi kan Bang Abi ya. Cuman Iya. tadi sempet denger katanya pernah juga gitu Bang Ah, Abi. iya, Jadi, pernah. Ini gimana tuh? Itu di mana itu? Apakah ada Di- jangkanya di- atau enggak tuh langsung? Di Jadi- ruang jadi- lingkup atau di mana gitu? Di ruang lingkup musik atau di luar Musik. Oh, di musik. Dia di manajemen artis. Oh, itu udah masuk TV apa sesudah? Sebelum. Sebelum, jadi Sebelum. saya sempat ngerintis karir lewat jalur
label, Oh, oke. band tuh. Iya. Band. Saya jadi vokalisnya, dan saya punya lagu. Kita recording lah segala macam, jadi tuh lagu. Oke. Memang si itu si itu Beliau lah, beliau. itu secara personal nggak kelihatan tulang lunak. Gagah gini ya. Justru makanya hati-hati tuh. Normal dong. Maksudnya tidak terlihat mengarah Maco aja ke ya. orang yang begitu ya. Iya, iya. Maskulin lah gitu tuh. Jadi singkat cerita saya dibawa ke sana, memang udah dikasih tempat Kemana? di Basecamp. Kemang, waktu itu di Kemang. Di Kemang dikasih tempat memang untuk talent-talent dia. Oh, buat talent. Untuk talent. Bukan saya sendiri, enggak. Curiga kalau sendiri. Di garis bawah ini. Di sana banyak talent-talentnya. Jadi Oke. rumah itu banyak talent-talentnya. Oh, oke. Nah, dan memang dia hidupnya sudah Texas ya? ditumpangi Oh tuh, duit. duniawi lah, inilah Texas. sudah Iya, tidak iya. berseri lah. Udah. Sudah. Wah. Cuma satu yang bikin saya janggal, kenapa orang ini belum nikah gitu. Iya, iya. Kepikiran ya. Ya maksudnya Enggak kepikiran juga dong. Oh iya. dia aja Kayak apa saya nikahin aja? nggak gitu. Pikirannya itu, pikirannya itu. Aduh, wah, kacau ini. Ya maksudnya kenapa ini gitu tuh. Akhirnya waktu itu lagi promo single terus ya, sampai pemutaran radio serentak sampai ke negara sebelah tuh, Malaysia. negara tetangga tuh, Malaysia, Brunei segala. ASEAN. Iya. Sampai di titik waktu itu pas waktu masih ada program TV, program musik biasa. Oh. Itu kita mau promo di situ. Udah dapat jadwal, udah beberapa hari lagi lah mau tampil di acara tersebut. Talent yang ada di rumah itu ada yang cemburu sosial sama saya pribadi. Kenapa? Ya mungkin karena memang waktu itu kan fokusnya saya lagi dinaikin kan gitu, maksudnya lagi di ini lagi di up terus gitu. Lagi di push. Nah, dan dia tahu saya ini orangnya lurus gitu tuh, nggak berkecimpung di dunia Kayak gitu. begitulah. Iya. Yang aneh-aneh lah. Dia ngomong ke saya, hati-hati, tidak ada makan siang gratis. Semua talent yang ada di sini udah begitu. Waduh, tanpa pikir panjang tuh langsung kabur saya. Kabur. Itu langsung Udah apa? nggak bener ini ternyata. Langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah gitu tuh. Emang yang gitu-gitu harus dihindari banget ya. Oh, saya sangat anti. Udah. Buat apa saya mencapai kesuksesan tapi jalurnya lewat seperti itu? Iya. Betul. Belum tentu maksudnya stabil terus kan? Belum tentu Iya, kan? iya betul. Kayak gitu. Dan yang paling, memang paling anti saya, gitu tuh, ketemu orang-orang begitu, masuk dunia kayak gitu, itu sudah Hal umum ya. melanggar hakikat ya. Seperti itu sebenarnya. Bahaya itu. Iya. Pokoknya peringatan aja lah buat semuanya. Bener. Gitu. Jangan sampai ke arah yang Begitu ya. begitulah pokoknya. Meniti karir boleh, tapi jangan sampai dengan cara seperti itu. Tuh. Bahaya banget itu. Jangan menghalalkan segala cara Iya. demi Soalnya kan, kesuksesan. karena dengar bisa nular juga itu kalau kita Oh, iya. berapa toleransi ya? Penyakit yang menular, penyakit yang menular dan tidak bisa lepas mudah. Nah, Lebih susah itu. jangan sampai dinormalisasi. Nggak bisa diobatin tuh. Iya. Paling bahaya. Sekali belok nggak bisa putar arah lagi tuh. Iya. Iya. Belok buntu soalnya. Kan ada apa yang dobrak? Iya bener ya. Pengen sih. Saya bukan spesialisasi dobraknya hal yang begitu. Beda ya. Iya itu jurusannya. Ya paham. Aduh itu mah jurusannya terjun ke jurang itu mah. Oke, tadi kalau misal mau tahanin di internet kan susah ya bang ya, susah banget kan. Iya. Karena apa ya, internet tuh bukan kayak kerja kantoran yang Iya. tiap hari ada kan, tiap hari ada, tiap bulan ada gitu. Cuman gimana caranya kita pertahanin biar stabil, terus eksis gitu. Dan apa ya, ya tau lah, abang kita tuh ada gitu tuh. Ya itu tadi kuncinya satu harus punya karya sendiri. Apalagi di era sekarang, era digital platform ya mainnya ya, bukan album fisik, bukan. Jadi kita berusaha
bikin karya yang banyak karena kita nggak tahu bisa jadi investasi karya kita. Entah nanti kita bikin lagunya sekarang, rilisnya sekarang, lagu itu bisa viral nanti bulan depan, tahun depan atau depan tahun gitu tuh. Tapi yang pasti ketika kita punya karya banyak dan sudah masuk ke label, masuk ke publisher, itu hitungan sistem royalti ada. Oke. Ada Pasti ada. ada pendapatan dari karya itu. Jadi ada pemasukan lah gitu. Ada pemasukan. Oh, gitu. Yang penting kita ngasihin karya aja dulu. Karya Terutama album ya. Album. Tapi ya. kalau Harun udah album atau baru single atau gimana? Kalau untuk single ada. Sebenarnya di bulan ini 2 lagu. Yang lagu yang pertama saya sama Abi, saya sendiri pun ada. Ada. Judulnya Mikirin Kamu. Oh, ada. Buat kalian tuh. Saya dengar di Spotify itu. Iya itu. Mikirin Kamu. Kirim kamu. Terinspirasi dari siapa tuh? Kamunya yang mana? Jadi ini salah satu lagu ciptaan temen Aepoy, keren lagunya. Oh, keren. Keren sama Harun. Jadi beliau termasuk orang yang memang orang hebat juga, yang punya kontribusi besar buat saya. Dia bikinin lagu banyak. Salah satunya yang sudah dirilis itu yaitu Mikirin Kamu. Jadi isi lagu itu ya sama temanya percintaan sebenarnya. Cintaan buat Pandangan pertama. sama istri atau yang mana nih? Itu cerita. cerita Cerita orang. cerita orang. Maksudnya cerita gitu. Jadi tuh, Bang Harun hanya seseorang, menyampaikan ceritanya aja. storyteller ya. seseorang pandangan pertama timbul rasa cinta gitu kan sampai nggak bisa gimana kepikiran mau makan juga kepikiran mau apa kepikiran gitu. Jadi tak bisa. Asik nyanyi itu hafal dia hafal ya jadi gitu terinspirasi di situ mungkin. Tapi ada rencana mau bikin album nggak? Kalau untuk album saya album religi sama grup kebetulan saya juga punya grup akapela. Oh, Rilis juga Ramadan kemarin nih. Ramadan tiba. Hah? Ramadan. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan rilis Ramadan tiba. Lagu siapa tuh? Pernah denger aja. Minum nih. Kita udah habis duluan nih. Waduh. Habis duluan ya. Bocor ini. Saking enaknya. Wah, saking enak. Waduh, iya bener ya. ya. Enak banget. Manisnya nggak bikin enak. Iya. Betul. Pas karena itu tadi pakai gula singkong kan. Nah, Asik. kalau mau beli juga bisa di RB Di mana, Space. di mana, di mana? Di Di mana? RB Space bisa. Mau di Oh. mall juga bisa. Di mall? CCM. Di CCM, di CCM. Boleh, main. Jadi mampir. ada di sana ya? Ada. Tuh buat temen-temen tuh yang lagi mampir ke CCM mau cari minuman yang Seger. segar-segar tapi nggak bikin Boleh. enak, nggak bikin lengket di tenggorokan, langsung Iya. longcer lewat. Itu semua Cari UMKM nih. itu, Bang. Heeh. Nggak cuma minuman, banyak itu UMKM Cilegon. Apa aja sih? Oh, macam-macam. Ini Macam. sesegar itu seseger itu ada. Ipan Singkong. Ipang Singkong Nah, kita ada. juga ada cemilan juga. Macam-macam, Bang. Jadi nggak harus nunggu lebaran juga kalau mau makan Ipang tuh ada gitu. Iya. Banyak macam-macam pokoknya. Mau nyari gantungan-gantungan, kerajinan tangan itu ada Ada juga semua. di CCM tuh. Luar biasa. Jadi mampir-mampir lah orang Ya, Cilegon. kita support UMKM. para UMKM. Betul. Gitu. Oke, sampai mana tadi? Itu balik lagi. Nah, tadi kan haus habis minum. Iya betul. Kita ngebahas makanan tadi. Oke. Tadi bahas albumnya Bang Haru. Iya. Itu udah Di bulan sekarang Ramadan. masih proses atau emang belum? Udah rilis tapi Udah rilis. religi ya. Oh, Tapi religi. kalau untuk sendiri sih yang umum yang ya lagu-lagu umum mungkin kayaknya prosesnya single aja deh satu-satu rilis. Dulu. Mm-mm. Wah, ada rencana bikin album berdua? Bisa jadi. Bisa dia. Cuma satu sih yang sudah Apa? album foto. Iya. Beda dong itu. Beda. yang mungkin bisa direncanakan nanti untuk next. Buat Iya, kedepannya lagi Iya, lah. betul. Ya. Sambil Pasti jalan. ada Yang penting gebrakan ya. yang penting kita gimana caranya kita tetap produktif. Hmm. Tetap produktif. Nah, iya. Jadi hari-hari itu ada yang dikerjain, Bang. Nggak cuma Ada. bengong aja. Iya ada. Kalau misalnya gak ada kerjaan ya ngerjain orang. Iya, gitu. Nggak ada aja ya. Tapi ini kayak buat Kak Harun ya setelah terjun ke dunia tarik suara, apalagi di genre dangdut ya. Sekarang tuh kiblatnya untuk referensinya ke siapa sih? Kalau di dangdut, kiblatnya.
setelah terjun itu ya? Kiblat saya, idola, Iya. plus mentor juga ketika kompetisi itu kebetulan idola saya jadi mentor saya tuh. Oh, siapa itu? Eh, Kak Danan. Oh. Danan. Jebolan Dangdut Akademi Asia. Mantap. Beliau ilmunya sangat banyak. Saya dapat ilmu banyak dari beliau. Luar biasa. Panutan ya. Panutan. ya. Bukan. Oke, Panutan. kalau Bang Abi ada nggak? Idola. Iyalah. Saya katanya. Oh, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani gua malu banget. Ingat kayak Vincent sama Desta tuh. Seru tuh. Kayak Vincent mengharap banget sama Desta yang ngarep ke Vincent gitu. Iya, padahal bukan. Gitu. Kalau disandingin juga kayak gimana ya? Kalau ini kan guru. Oh, guru. Abang lah. Iya. Abang. Guru, abang. Jadi kalau Ahmad Dhani mah idola. Iyalah. Iya, musisi. Idola para musisi sih itu. Itu mesem-mesem doang itu. Dia bilang gitu. Makanya tangannya pegangan nih dari. Takut terbang nanti. Iya, udah mulai. Saya juga suka dengerin lagu Melayu ini Kak. Nasi Daria. Oh, alah. Dulu tuh waktu kecil juga tahu sih penyanyi dangdut kayak Meggy Z, Ah, Mansyur S gitu oh, ya. Itu keren dengerin sih. nggak itu Kak? Iya, dengar. Dengerin Pastinya ya. Sebenarnya dari kecil sudah denger ya, karena memang ibu juga kan karena aslinya dari Indramayu kan Tarling tuh. Oh iya, Indramayu. Jadi memang sebenarnya secara tidak langsung udah dicekokin. Cuma memang belum maksudnya belum ke ranah itu, saya memang nggak ada minat untuk nyanyi dangdut. Awalnya saya nggak ada minat sama sekali. Justru malah saya anti dengan dangdut Dulu ya. dulu. Iya, karena Zaman sekolah pun stigmanya ya. sama. Heeh. Zaman sekolah sama. Ketika ada orang nyanyi dangdut gitu muterin lagu dangdut, Iya. saya matiin soalnya. Malah sekarang jadi penyanyi dangdut. Makanya teman-teman yang tahu dari Pelajaran dulu, tuh ya. teman-teman yang tahu saya dari dulu ngetawain sekarang ke saya. Wah, Itu sekarang- benar. Teman SD berarti. ya? bahkan ketika saya ketika masuk ke TV itu orang pada guru sekolah segala macam itu pada bingung. Iya. Kok tampilnya dangdut? Karena dulunya pop gitu tuh. Dulunya Dan teman-teman langsung itu pada ngechat itu, wah sekarang dia punya dangdut juga. Gak inget dulu matiin musik dangdut. Sekarang malah yang nyanyi. Jadi bagian hidup dari saya dangdut sekarang. Jadi pelajaran juga itu. Jangan begitu. Jangan terlalu benci. Iya. Kalau sudah benci jadi benar-benar cinta. Iya, terbukti ya. Benci dan cinta itu beda tipis. Iya. Terbukti Hati-hati, Bang. berarti Kalau ya. benci jadi benar-benar cinta, Bang. Aduh. Jangan terlalu membenci. Iya. Takut jadi cinta malah. Iya, waduh. Ada yang kurang tuh. Apa tuh? Kasih nggak? Kok kasih nggak? Panjang dong. Aduh, boy. Tahu itu. Aduh. Cuman kan kalau di entertain di TV ya terutama kan pasti kan ketemu artis-artis nggak sih, ketemu kayak ya tokoh-tokoh lah gitu kan, public figure lah gitu kan. Rasanya gimana kan kita kan nggak tahu gitu Iya, kan, itu gimana sih rasanya? orang-orang Iya, kayak betul. gimana, rasanya gimana Lebih gitu. ke vibe positifnya aja gitu kan. Iya. Siapa dulu? Abi dulu. Boleh, Tahu? Iya. Abi dulu. Abi Gimana sih rasanya gitu? Kalau dia Dan kan awal-awal biasa memang kayak minder ya. Oh minder, ada minder Apalagi ya. kita satu frame sama mereka ya. Iya. Iya. Satu adegan sama mereka. main-main Amanda Tapi menopos katanya di TV sama asli itu berbeda aslinya sebenarnya. Aslinya lebih mantep. Oh, Baik mantep itu kan bisa baiknya dan tapi emang itu, attitude-nya. emang gitu rata-rata Iya, orang terkadang yang itu, ketemu ah. artis ya di TV ketika di aslinya beda. Baik banget biasanya. Lebih apa ya? Lebih kayak Iya, Ya, misalkan di kamera kelihatannya glowing biasa, ketika Iya. ketemu asli memang bener-bener glowing, bener-bener iya. putih. ada kayak gitu. gitu, ada. Oh iya. Ah, banyak. Memang Kayak begitu saya sampai biasanya. minder gitu kan ngelihat oh dia putih banget terus saya kayak kayak singkong bakar gitu. Iya, tapi gimana itu Karas? Gimana itu? Cuma ya kembali lagi namanya kita di dunia seperti itu ya harus pede. Oh, beda ya. Jadi jangan sampai kita apa ya minder, apalagi sampai kita mengidolakan benar-benar kita
menganggap diri kita ini nggak ada apa-apa yang dibanding dia. Nanti energi kitanya tuh kesedot, gitu. Aura kita kesedot sama dia gara-gara mindernya kita sendiri. berarti Keseret iya ya. itu. Iya. Jadi Ngaruh tuh, ngaruh jadinya aura-aura nanti. Bukan aura lagi tuh. Bukan aura lagi. Iya benar. Jadi benar-benar harus pede. Oke. Jadi dia ganteng gitu kan, putih. Saya mau pede dulu, ganteng tapi saya hitam gitu kan. Oh, hitam nih kayaknya. Cuman bisa ya. ya itulah yang saya punya gitu kan. Ya kan? Ganteng nggak harus putih kan? Betul. Eksotis. Hitam manis. Iya. Emang kecap. Tapi pernah nggak di TV misalnya biasa aja ya pas ketemu, wah ketemu aja gitu. Oh Ada banget. Ada. Banyak. Oh banyak. Oh awal ketemu artis yang wah itu gimana rasanya? Iya. Kayak, wah ini nih kemarin lihat di TV doang. Kayak diem aja gitu, gak nyangka kok saya bisa ketemu sama dia gitu. Ya. Aduh, kesetun ya. Kok aslinya begini ya gitu kan. Tapi sempat ngobrol apa enggak? Ya enggak. Oh enggak. Cuman berarti Paling teknik kalau Beda kasta. karena gini, kalau kita nggak ada apa ya peran bareng. gitu kan, atau nggak satu frame ya untuk apa itu ngobrol. Oh. Dia juga punya waktu sendiri. Iya, ya. Atau mengganggu ya. Ada Oh, ada waktu manajemennya privasinya Kita juga. juga, kita juga nggak mungkin kayak ngajakin ngobrol ya. Kita menjaga ini lah. Iya, dari Nggak image mau- juga ya. nggak mau SKSD. Iya, sopan juga lah gitu. Karena Ada. kalau kita terkadang banyak orang yang pengen ngobrol sama artis SKSD Iya. gitu kan. Itu jadi makin ini kitanya apa? minder. Jadi makin remeh kitanya. Oh iya Karena sih. kita iya. Ngarep pengen berteman dengan dia gitu. Betul. Jadi ya biasa aja. Ada yang penting kita buktiin kita juga bisa Iya. gitu ya. Jadi gak ada yang keren, gak ada yang benar-benar sempurna. Semua manusia sama kok. As. Beda milik rezekinya aja. Betul, Iya. betul. Karena kan ada waktunya masing-masing. Iya, ada masanya masing-masing. Iya. Oke. Bang Arun. Iya, apa gitu yang kelebihan yang nggak di orang pada umumnya gitu biasanya. Apa orang baru? Sorry bingung. Sorry nggak, maksudnya kan kalau kita biasa Katanya dua. di orang biasa aja gitu, tapi ketika ketemu artis apa yang positif yang bisa di ini gitu, yang dirasakan gitu. Kalau saya sih karena saya kan ketemu sama artis-artis memang di bidang ini ya penyanyi ya. Iya. Yang saya rasakan itu pasti hal positifnya saya jadi lebih terbawa semangat. Terbawa semangat karena saya melihat dia bisa sampai sukses ini kayak gimana perjalanannya, latihannya, saya harus bisa seperti itu. Jadi salah satu motivasi saya juga gitu tuh. Yang pastinya bangga dan senang ya, karena memang nggak semua orang dapat kesempatan bisa seperti itu kan. Iya. Betul. Jadi dijadikan motivasi buat saya dan alhamdulillahnya memang beliau-beliau pun humble mau komunikasi sama Rangkul. kita. Ketika istilahnya lagi break syuting tuh kumpul, kadang nyamperin. Ngerangkul peserta berarti. Iya, kalian semangatnya nyanyinya ini segala macam. Wow, itu Wah, disemangatin. makin saya makin termotivasi. Wah, Iya. tonton saya nih, gimana nilai saya nih gitu. Mumpung masih jomblo betul. juga nih gitu. Dia masih jomblo juga. Wah, memang jadi luar biasa sih buat hidup saya, pengalaman hidup saya gitu. Bisa sampai di titik itu ya. Oke, itu pertanyaan konyol dari sini, Bang. Iya. Nah, teman saya itu pernah ada yang bilang gini, Bang. Gimana? Wah, katanya, ini mah yang nyanyi di TV mah emang karena efek mic-nya, katanya mic-nya udah bagus, jadi emang suaranya ngikutin mic-nya gitu. Itu bener nggak sih, Pak? Emang suaranya bagus banget aslinya juga? Ya bisa dibilang benar, tapi nggak benar 100% juga. Ya Oke. sekarang bisa jadi ketika ketemu mikrofon yang bagus, bisa jadi senjata makan tuan juga. Kenapa tuh? Ya ketika mic-nya bagus, suaranya yang emang jelek, makin kedenger jelas jeleknya. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau mic-nya dulu yang bagus. Kalau nggak bisa. live ya, Iya. kecuali misalkan dalam dunia recording, Oke. mau suara hancur kayak apapun, Bisa bisa diedit lah ya. diedit, Ini bisa kita diedit. live nih. Kalau live kayaknya sulit ya. Berarti nggak bisa kita ya? Nggak bisa, sebenarnya nggak bisa. Bahkan yang suaranya bagus pun ketika nervous kelihatan kok falesnya. Ya apalagi kalau yang jelek.
Makin jelas jeleknya. Ini makin jelas jeleknya. Nggak bisa ke situ nih gitu. Bisa latihan. Oh, bisa ya. Latihan. Berarti yang Semua ada proses. dilihat di TV artis-artis itu berarti emang suaranya bagus berarti ya. Ya memang punya kualitas. punya kualitas lah ya. Kualitas. Ada beda di level yang berbeda lah. Iya. gitu ya. Luar biasa. Oh gitu. Gimana? Ada lagi Bang Irfan yang masih bingung, penasaran. Ada pertanyaan konyol yang lain? Saya tampung. Ini dari teman saya. Aduh. Iya pertanyaannya. Ya gitu sih, emang kalau di industri saya juga ngalamin ya. Karena saya juga di musik juga. Wah, luar biasa juga. Cuman nih. kayaknya fokus saya di ini ya, di band. Band ya. Iya. Cuman kalau saya pribadi saya di fokus di skena underground di. Iya. Itu. Tapi emang utama sih modal pede, bener. Iya. Bener banget, iya. Jadi ketika kita karena yang dibentuk tuh mental ya, karena kan pasti banyak ketemu audiens apa kan, bener banget mental. Karena kan kita kan sebagai penghibur, penghibur. Waduh, Iya, lelaki memang penghibur ya. tugas kita menghibur audiens kan, benar. Gitu. Kalau misalkan kitanya mau menghibur orang nggak pede, Iya. ya gimana mau orang terhibur? Iya. Gitu. Ganteng gak ganteng, anggap aja ganteng gitu. Ya gitu aja. Ganteng gue mah gitu ya. Gue ketawa. Cuman kalau sebenarnya ya, kalau ngalir ngobrol gini tuh enak gitu Bang, nggak kerasa gitu. Waktu juga udah Wah, jalannya cepet banget. iya, Sebenarnya benar. kalau saya pribadi mau nyampe subuh, ayo Bang. gitu ya. Kita Iya. nongkrong sampai subuh ya Bang. Ya, kita juga sebenarnya nyampe subuh pun nggak masalah ya. Yang penting kan waktunya cocok. Cuman Itu kali alarm Alarm gimana? Silent. Alarm kali. alarm di silent ya. Alarm rumah di silent. Halo istriku. Cuman nggak sempat juga kalau sampai pagi kayaknya capek juga, tenaga Iya, juga gitu kan. Suara juga kan kayaknya takutnya menurun kualitasnya gitu, kita menjaga ya Bang. Iya, Asik. Ada ramuan. Masuk ke situ ya. Oke, mungkin kayaknya kita mau ngucapin terima kasih Iya, juga terima kasih lah buat Abi Bang sama-sama. sudah datang kemari ya. Iya udah Sama-sama. dari waktu yang sibuk banget Iya, ya. pasti sibuk banget. Sibuk banget bisa Amin. nyempetin datang ke sini buat ngobrol bareng teman-teman LSM juga gitu kan. Terima kasih banyak. Mengganggu waktunya gitu kan yang Iya. panjang. Mungkin dari kita terima kasih, jangan kapok-kapok lagi main sama kita Siap. bareng, Siap. ngobrol Iya. bareng Siap. gitu kan. Kita minum ini bareng gitu ya. Gitu pokoknya jangan kapok sama kita. Terima kasih banyak dan buat teman-teman semua sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Dadah.